welcome back with Mimin di channel Anime Viral Indonesia. Sudah banyak karakter-karakter kuat yang bermunculan di dunia One Punch Man, baik dari asosiasi pahlawan maupun dari pihak para monster. Namun, tahukah kamu ternyata tidak banyak karakter berupa cyborg yang muncul di dunia One Punch Man. Cyborg tersebut kekuatannya tidak main-main, bahkan bisa dibilang cukup bersaing dalam jajaran para karakter terkuat. Nah, di video kali ini Mimin mau merangkum 5 karakter cyborg terkuat yang sudah muncul di serial anime One Punch Man. Siapa sajakah mereka? Mari kita bahas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng, karena subscribe itu gratis ya guys, biar kita juga makin semangat bikin konten video berikutnya. Oke? Cyborg yang pertama adalah Genos. Genos adalah pahlawan kelas S. Cyborg berbentuk manusia yang berusia sekitar 19 tahun sekaligus murid dari si botak Saitama. Dia pertama kali muncul pada anime One Punch Man season pertama saat bertarung melawan monster Mosquito Musume, atau ini nyamuk ya, buatan Dr. Genos dari rumah evolusi. Genos memiliki tubuh yang sepenuhnya robot dalam wujud seorang pemuda tampan. Wajah dan telinganya terlihat seperti manusia normal, terbuat dari bahan kulit tiruan, dan matanya memiliki sklera hitam dengan iris kuning. Sebagai pahlawan kelas S, Genos tidak diragukan lagi untuk seorang seusianya. Genos juga memiliki pengalaman pertempuran yang signifikan karena ia mengklaim telah mengalahkan entitas dan organisasi jahat yang tak terhitung jumlahnya sebelum bertemu si botak. Seluruh tubuh Genos telah digantikan dengan cybernetics dan protesis siap tempur, memberinya tingkat kekuatan dan kecepatan yang ekstrim serta sensor canggih dan serangan proyektil. Namun, meskipun dia kuat, dia masih tidak terlalu mampu menghentikan monster dengan ancaman level naga. Dan berikutnya ada cyborg yang kedua adalah Amado Gorilla atau Armored Gorilla. Adalah cyborg besar dengan kepala gorila. Tubuhnya dilindungi oleh baju besi plat penuh yang dihiasi dengan paku di bahu, bantalan lutut, dan sarung tangan. Gesper sabuk baju besi menyerupai wajah gorila, dan pelat dada menampilkan tambalan khusus yang menampilkan huruf A dan G yang disusun dalam bentuk berlian. Sementara kepala lapis baja gorila tampak biologis. Ia juga menampung komponen cybernetik. Dia adalah mutan buatan Dr. Genos. Dia adalah eksperimen terkuat ketiga dan satu-satunya cyborg dari rumah evolusi. Amado Gorilla memiliki ancaman tingkat iblis, membuatnya menjadi lawan yang cukup tangguh. Dia menyebut dirinya anggota terkuat ketiga dari keluarga evolusi setelah Carnage, Kabuto, dan Beast King. Dengan kematian mereka dan pembelotan Zombie Man, ya sekarang adalah pejuang terkuat di rumah evolusi. Dia dibuat menggunakan teknologi mekanik terbaik dari rumah evolusi. Dia mampu mengalahkan Marshall Gorilla, ancaman tingkat harimau, dalam satu pukulan. Cyborg yang ketiga adalah Drive Knack. Dia adalah pahlawan kelas S peringkat ke-9, berpenampilan memiliki rambut hitam panjang dan memakai topeng putih. Topengnya memiliki celah horizontal tunggal untuk mata dan mata merah bersinar tunggal di tengah celah. Topeng itu memiliki 3 celah vertikal kecil, di mana mulutnya seharusnya armornya agak sederhana, mirip dengan baju besi kesatria hitam abad pertengahan. Penampilannya dapat berubah dengan transformasi taktis. Sebagai pahlawan kelas S, Drive Knack sangatlah kuat. Dia dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok makhluk misterius bencana level harimau. Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Kecepatan transformasinya semakin dipertontonkan ketika dia berubah dari bentuk chariotnya menjadi bentuk kesatria saat bertarung melawan salah satu monster kuat dari asosiasi monster. Drive Knack secara efektif menggunakan kotak hitam besar sebagai alat tempur. Alat tersebut dapat membuat senjata dan mengubah tubuhnya. Metode bertarungnya sangat fleksibel dan mudah beradaptasi, serta transformasinya bersifat situasional.
Berikutnya ada Cyborg yang keempat adalah G4. Sebenarnya karakter ini lebih ke robot berwujud manusia giant ya, atau raksasa. G4 adalah sebuah mesin dewa yang diciptakan suatu organisasi dengan bencana level iblis. Dia muncul pertama kali pada awal anime One Punch Man season 2, menantang bertarung dengan King. Tapi seperti yang kita tahu, pada akhirnya malah bertarung dengan Genos dan dia dapat dikalahkan. G4 adalah robot humanoid yang sangat besar dan tebal. Tubuhnya dihiasi dengan ornamen mengkilap dan bahkan mengenakan jubah bulu serta mahkota kerajaan. Bentuk sebenarnya G4 adalah robot yang lebih kecil, berpenampilan hitam dan bulat. Sebagai ancaman tingkat iblis, G4 adalah makhluk misterius yang kuat, membuktikan dirinya cukup kuat untuk melibatkan pahlawan kelas S dalam pertempuran yang sulit, walaupun pada akhirnya dia dapat dikalahkan. Berikutnya tidak lengkap kalau kita tidak memasukkan Metal Knight sebagai salah satu cyborg atau robot terkuat. Walaupun sebenarnya digerakkan oleh seseorang bernama Bovoy dari kejauhan, Metal Knight adalah robot logam besar dengan beberapa meriam yang terpasang di punggungnya. Dia juga merupakan pahlawan kelas S peringkat ke-6. Asosiasi pahlawan banyak berutang budi padanya karena telah banyak membantu mereka dalam mempersenjatai asosiasi, khususnya dalam segi pertahanan dan keamanan. Metal Knight mampu berkomunikasi melalui robot dan menghubungkan robot-robotnya yang lain untuk mengumpulkan data dengan tujuan meningkatkan efisiensi pertempuran. Tidak tahu bagaimana ceritanya di anime One Punch Man season 2 tiba-tiba ditunjukkan dia sudah dikalahkan oleh asosiasi monster. Sampai saat ini masih banyak yang belum terungkap dari kemampuan robot Metal Knight. Sementara kemampuan robot tersebut hanya bisa terbang dan menembakkan rudal dengan daya ledak yang cukup besar. Oke, itu tadi 5 karakter cyborg terkuat di serial anime One Punch Man. Bagaimana menurut kamu? Adakah karakter favoritmu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Buat kamu yang pengen request topik lain seputar One Punch Man juga boleh. Cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang layak dibahas. Kalau suka sama video ini, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar channel ini makin dikenal banyak orang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.